Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kerja dari kelompok kami, yaitu tentang program C++ dengan tema komputer dan perkembangannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gofal dengan NPM D1A 023005 dan rekan saya. Saya Erla Yunita dengan NPM D1A 023009. Saya dengan Adaha Putri dengan NPM D1A 023057. Saya Erika dengan NPM D1A 023001. Dan saya Feby Fadila dengan NPM D1A 023023. Oke, baiklah. Selamat menyaksikan. Oke, baik, langsung saja ke penjelasan pertama tentang apa itu definisi komputer yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Feby Fadila, dipersilakan. Definisi komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin yaitu komputer yang memiliki arti yaitu menghitung. Istilah komputer memiliki arti yang luas dan berbeda jika ditinjau dari sudut pandang orang yang berbeda pula. Beberapa definisi komputer yang tersaji di beberapa buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut buku Komputer Annual karya dari Robert H. Blismer, mendefinisikan komputer merupakan alat elektronik yang mampu melakukan tugas untuk menerima input, memproses input sesuai dengan program, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut buku Introduction to the Computer, The Tool of Business karya dari William M. Forry, mendefinisikan komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika. Yang ketiga, menurut buku Computer Today karya V.C. Hamacher, Z.D. Franesik, dan S.G. Zaki mendefinisikan komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Dari beberapa definisi komputer di atas, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input, mengolah data, dan menghasilkan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer serta dapat bekerja secara otomatis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem komputer yang terdiri dari 3 elemen, 1 hardware, perangkat keras, 2 software, perangkat lunak, dan 3 brainware, sumber daya manusia. Hardware perangkat keras komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu prosesor, device, dan memori. Prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan, aritmatika, dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ALU Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Memori fungsinya dibagi menjadi dua memori. Berdasarkan memorinya dibagi menjadi 2, yaitu primary memory dan secondary memory. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari set pemrogram yang sedang dijalankan. Biasa juga disebut sebagai RAM. Secondary memory dipergunakan untuk menyimpan data atau pemrograman binary query. Input dan output device merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan lingkungannya di luarnya. Dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu input device, print masukan,
berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Output effects. Prianti keluaran berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Software, perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi. 1. MS-DOS, 2. MS Windows dengan berbagai generasi. Macintosh, OS per 2, Unix dengan berbagai versi, kemudian Linux dengan berbagai distribusi. 2. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemelihara komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Software perangkat lunak, program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi penerbangan, aplikasi manufaktur, aplikasi kesehatan, dan aplikasi pertanian. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti 1. Pengolahan kata atau editor naskah, seperti MS Word, Sublime Text, LaTeX, dan lain-lain. Kedua, pengolah angka atau lembar kerja seperti MS Excel, SPSS, dan lain-lain. Ketiga, desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Keempat, bahasa pemrograman merupakan seperangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Contoh, bahasa pemrograman Java, Python, Perl, JavaScript, dan lain-lain. Selanjutnya, brainware, sumber daya manusia. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam sistem komputer. Beberapa peran di antaranya yaitu pertama, analisis sistem, berperan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Kedua, programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman, sehingga solusi yang dijalankan oleh komputer. Ketiga, operator, bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Keempat, teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat keras komputer. Oke, selanjutnya ada klasifikasi komputer. Berdasarkan sinyal masukan, ada 3, yaitu komputer analog, yaitu menerima sinyal masukan berupa data analog, contohnya seperti komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Kemudian ada komputer digital, menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Kemudian ada juga komputer hybrid, menerima masukan analog dan digital. Kemudian berdasarkan generasi, itu ada 4 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946, sampai dengan 1959 itu menggunakan tabung hampa. Kemudian dilanjut generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 itu menggunakan transistor. Generasi ketiga itu tahun 1965 sampai 1970 itu menggunakan IC atau integrated circuit. Kemudian generasi keempat itu pada tahun 1970 sampai sekarang itu menggunakan VLSI, itu Very Large Scale IC. Kemudian dilanjutkan berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya. Komputer mikro itu berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh 1 orang. Contohnya ada PC, notebook, tablet, PDA, smartphone, dan lain-lain. Kemudian komputer mini berukuran lebih besar, biasa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya seperti komputer alpha dan lain-lain. Kemudian ada superkomputer, itu merupakan komputer berkinerja amat tinggi. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar, contohnya Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Kemudian lanjut berdasarkan tujuan pembuatan, itu ada 2, yaitu General Purpose. Merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya seperti PC, notebook, dan lain-lain. Kemudian ada Special Purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya yaitu ada komputer khusus untuk ATM. Kemudian dilanjutkan dengan pemrograman bahasa C++,
yang bisa teman-teman lihat sendiri di layar PPT. Di situ juga ada penjelasannya. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Kesimpulan, pada awalnya komputer dibuat untuk memudahkan proses perhitungan matematika, agar perhitungan lebih rumit bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Lalu komputer dikembangkan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah atau kode pada saat Perang Dunia. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, yang asalnya memudahkan militer, lalu berlanjut untuk bisnis, dan sekarang untuk individu. Oleh karena itu, sekarang kita dapat menemukan komputer dimanapun, yang dulunya hanya untuk kalangan militer lalu bisnis, sekarang kita juga bisa membawa komputer jinjing atau yang bisa disebut dengan laptop. Itulah mengapa perkembangan komputer begitu pesat saat ini dari tahun ke tahun. Oke, baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu tentang komputer dan sejarah perkembangannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.